kami ucapkan kepada pelaksana tugas Bupati Muna bersama rombongan di Desa Bea, Kecamatan Kabau. Dan salong neka kawasa sio mo liwunto ini nahu mendeka kesano nobody radaki. Kelompok tani, kelompok peternak ayam layar kita kirim di sana, ternyata tiba di sana itu jagung kita tuh dicampur, kualitasnya tidak sama meskipun sudah diambil oleh karantina sampelnya. Rancang bangun ini kita ikuti dengan konsep suatu saat kita bisa selenggarakan karena satu-satunya daerah di Indonesia dimanfaatkan termasuk limbahnya. Jadi di sini ini tongkolnya akan dimanfaatkan, kulitnya akan dimanfaatkan, batang jagungnya boleh juga, jadi ada perlu turunan di sini nanti ya. Kemudian di sini juga nanti menjadi tempat penyimpanan jagung. Penanjus Haji Baron MSI disilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Forkopimda yang pada siang ini hadir Pak Kapolres, hadir juga Pak Agari, hadir diwakili Pak Dandi, Pak Kepala Staf Kodim, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati para Kepala OPD, yang saya hormati pimpinan BUMD, BUMN, yang sempat hadir, terima kasih Bapak Ibu semua hadir, yang saya hormati para camat, kepala desa, lurah, BPL, dan semua yang hadir pada satu persatu, semua saya muliakan. Waktu ini Maret 2024 di bulan Ramadan ini kita hadir di sini dan saya mengundang Bapak Ibu semua untuk apa? Untuk saya mengingatkan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir bahwa sesungguhnya Muna ini tidak boleh kalah dibanding kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena potensi kita besar. Kalau di daratan punya nikel, punya tambang yang lain, kita jangan kecil hati. Ya. Saya berdoa beberapa hari terakhir ini, mudah-mudahan jagung ini tidak menjadi komoditas nasional di keluarga negara, sehingga kalau masyarakat tanam jagung sudah kepada kementerian, kepada pusat, sebagaimana tambang-tambang itu. Kita orang kadang-kadang kecil hati, karena kenapa Allah tidak kasih kita tambang? Tidak usah kecil hati Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Tambang itu bukan milik daerah, miliknya pusat. Sedangkan jagung ini milik kita hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan komoditas nasional, sehingga semua jagung pun harus dimintai kepada Kementerian Pertanian Jagung. Siapa yang bisa menjaga? Kita tidak usah malu belajar dari orang lain, pihak lain, daerah lain yang sudah maju. Dan itu bagi kita Muslim dibolehkan belajar kebaikan itu. Dalam hadis Rasulullah katakan, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Kenapa? Pada saat kira-kira Nabi Muhammad itu lahir, yang maju di Cina kira-kira. Lalu kita melihat daerah lain. Tadi Pak Kadis Pertanian sudah menyampaikan, Gorontalo itu maju karena jagung. Hari ini ada satu kabupaten NTB, apa namanya? 15 tahun yang lalu itu dia adalah kabupaten termiskin kedua di NTB. Termiskin, nggak tahu yang ke-1 sudah di sini, yang kedua. Tapi setelah 10 tahun dan hari ini dia menjadi kabupaten terkaya kedua di NTB. Itu harus kita berani dari bupati ini, ya, karena paling lama bupati 10 tahun. Yang ada legenda Bapak itu dimulai adalah pabrik jagung ini. Kenapa? Karena
karena bupati bikin jalan, semua juga bikin jalan. Bikin bangunan, semua bikin, macam-macam bikin semua. Tetapi hari ini di Indonesia, sampai hari ini kita tahu saja, hanya Kabupaten Muna harus menerima bupatinya membangun pabrik dan APBD. Kecelakaannya beliau tidak hati-hati, harusnya beliau hadir di sini. Bukan tidak hati-hati, saya tidak hati-hati dan kami semua bawahannya tidak hati-hati. Beliau harus mampu sendiri bebannya. Beban apa? Karena berusaha dia itu. Momen juga saya ingatkan kepada kita semua, staf yang baik itu adalah staf yang mau mengangkat pimpinannya kalau keliru, apalagi salah. Jangan takut mengingatkan pimpinan yang salah. Mungkin Pak Rusman dalam kesalahannya itu sebagian kita di sini menikmati manfaatnya. Kita tidur di rumah dengan istri kita dan anak kita. Tetapi apa yang beliau alami hari ini, saya kira tidak satu di sini mau saya ganti Pak. Bapak tidur di luar, saya di dalam. Tidak ada itu. Makanya saya ingin kepada kita semua, terutama staf Pemda, kalau hari ini saya pelaksana tugas Bupati Muna, manusia biasa. Kalau saya salah, ingatkan Pak, APLT ini salah, karena harus ini. Karena kalau saya salah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak ribut. Bagaimana kalau tanam jagung saya bilang nanti pegawai yang saya libatkan. Kenapa? Karena pegawai ini masih bisa kita kendalikan, masih bisa kita ajak. Ya takut-takut sama Bapak saya bilang itu. Karena kita jadi Bapak bisa kasih menjauh. Tertawa yang berdoa tidak apa. Karena kenapa? Pemerintah hari ini harusnya menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi pelopor atas hal-hal yang baik di mana masyarakat belum mengikuti secara baik. Makanya saya minta kemarin untuk tanam jagung 2003 ternyata dan kita tidak ada. Tahun ini alhamdulillah tidak banyak memang, harus 4 miliar. Dan ketahuilah itu akan menjadi cikal bakal kita uji apakah pendapat saya benar atau tidak. 2003 lalu jagung menjadi heboh seluruh dunia. Indonesia, Bapak Presiden minta Bulog untuk mengimpor 3,5 juta ton. Biar 1 biji tidak ada. Brasil, Argentina, India, Vietnam yang biasanya menjadi supply menjadi asal jagung kita 1 biji pun tidak ada. Kayak saya bilang Pak Bupati, seandainya saya waktu itu dikasih izinkan tanam jagung, PAD kita tahun ini paling tidak di atas 50 liter sahur. Oleh karena itu saya berpikir tidak ada jalan harus jagung. Meskipun saya tahu beberapa pihak tidak setuju dengan kebijakan itu. Anda pikir tidak menguntungkan secara personal Bupati. Teman-teman kepala dinas, saya mengatakan di sini ini bahwa jagung sebagai komoditas dalam ekonomi kerakyatan tidak menguntungkan secara pribadi Bupati. Siapa yang menguntungkan adalah mereka tanam jagung. Kalau Bupati mendapat uang jagung, tanam juga. Kalau direktur BPD mau tanam dari tanam juga. Makanya besok ditanam aja. BPD punya kapling juga tanam jagung sana. Bahan-bahan lain begitu. Bulognya begitu. Apa itu? Mungkin jadi contoh Pak. Mungkin Pak Kapolres juga kita siapkan. Pak Kajari salah. Kita akan cari lahan yang bebas. Ini untuk Kapolres sekian hektar, untuk Kajari sekian hektar, supaya kita jadikan tempat piknik ke depan. 2 tahun kita di mana? Tahun lalu kita taman kita itu Pak Kapolres sekian hektar Pak Kajari. Itu taman itu 5,5 kilo gratis Pak. Pegawai yang burukan uangnya, yang saya tidak tahu cara apa gratis kan bisa. Jangan kita kadang-kadang jagung. Jadi hari ini kita pilih Pak Kapolres dan jajaran bisa bawa urus adik jauh kita makan sama-sama. Karena apa ini? Saya mau jadikan ini semacam mungkin lahan atau tempat untuk kita silaturahmi dengan alam. Kita akan kembali ke alam. Karena pada akhirnya 4 bulan Pak tidak terasa. Dari 4 bulan tiba-tiba panen.
Kalau 10 hektar 100 ton, kali 6 juta, 16 juta Pak. Pak Kapolres bisa bagi-bagi, bisa tanya KPK, bukan. Ini saya sudah tanya dengan KPK tentang jabatan. Saya bilang kalau bupati punya kebun di sini bersama masyarakat, kalau aja saya ambil korupsi, bukan karena saya itu tanam jagung. Jadi saya kira ini akan jadi daripada kita intip dirinya SPPD harus ini sebenarnya kan perlu sertifikat. Itu pun kalau kita sudah siap mati di sertifikat teman-teman. Ini akan menjadi lahan kita, menjadi area kita untuk mengabdi kepada area ini. Saya jamin itu karena sampai kapanpun Indonesia hari ini tidak akan pernah cukup jagung, tidak akan pernah tertutupi kemudian jagung. Kenapa? Ini agak rahasia tapi pengajian bercepat. Ternyata antara asosiasi peternak itu banyak yang tidak setuju, Pak. Maka prediksi jagung tidak akan pernah tepat. Petani memprediksi sesuai kebutuhan peternak. Ternyata peternak ayam itu, peternak unggas itu ada pajaknya 0,5% per ekor. Terus makanya itu kalau peternak yang punya 100.000 ekor kita akan laku 100.000 ekor. 10.000 Pak. Kan 10.000 itu kalau kembali akan banyak. Tetapi masalahnya 90.000 dari mana jagungnya? Ini yang suka salah. Maka dikatakan oleh Pak Dian yang pemilik DNA ini yang pengelola pabrik ini tidak akan pernah cukup kebutuhan jagung dalam negeri. Karena Kementerian Pertanian biar desa ini sesuai dengan laporan dari daerah. Sekian ribu ekor dimulai 50.000 ekor Pak, jadi bukan jagung sekian. Ternyata jagungnya 500.000 ekor ayamnya. Maka itu jagung tidak pernah. Oleh karena itu Pak Desa di dalam desa itu ada dalam ketahanan pangan. Saya sudah ulang Pak SPMD. Kalau tidak tanam jagung, batalkan itu. Jagung, kecuali apa yang sebenarnya itu nanti perhitungan tidak salah. Ternyata jagung setelah kapan rame-rame harganya jatuh, tidak laku, maka kita beri tanam jagung dan saya berhenti juga jadi tanam tidak sepat. Tetapi dari informasi kita baca, insya Allah tidak. Yang lalu saya diskusi Pak Andre bahwa dimulai itu kalau Pak Menteri membantu kita untuk pertanian, kalau benih harus kita tentukan itu. Kita ingin punya sana, boleh semua saya bilang, jadi mamin benih harus dimulai. Karena kalau makan ternak di mana-mana Indonesia ada banyak, bukan manusia yang tidak ada. Saya kira itu kita belajar. Tugas pemerintah adalah pelajaran kepada masyarakatnya. Karena kalau kondisi hari ini Pak, kalau masalah kita ini jagung ini tidak menarik. Karena kalau 1 hektar jagung hanya menghasilkan 4 ton, tidak ada manfaatnya itu. Karena biaya operasionalnya 10 ton, 10 juta, hasilnya cuma 16 juta. Hanya untuk 6 juta untuk 4 bulan itu tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Supaya dia bermanfaat bagi pemerintah harus mendampingi. Dampingi dia bagaimana dimasukkan di atas 4 ton, 6 ton, atau bahkan 10 ton. Itu yang kita akan lakukan. Kalau pemerintah butuh biaya APBD, selama saya melakukan APBD ini, saya prioritaskan untuk jagung. Apalagi dan bukan kampanye Pak. Kalau saya jadi bupati lagi 5 tahun depan, insya ini. Amin. Kita kara jalan pembangunan di Kabupaten Muna ini kecuali pertanian dan utamanya jagung. Semalam Pak Camat Bungkulu, ya, saya ditelepon oleh Bapak Dr. Warisari, mantan komisioner KPK, tentang masuknya perusahaan tambang di Desa Tanjung. Pak Camat tolong nanti kita bicara lagi. Beliau menyarankan kepada saya apa saya menggunakan izin. Tidak Pak, yang saya dari provinsi bahwa sebaiknya tambang itu dihentikan. Karena kenapa? Tidak memberi manfaat, kecil manfaatnya, mudaratnya besar sekali. Terutama karena tanah kita tanah kars, maka kecamatan Tompulo terus sama Balangkabola, mata kita akan kehilangan sumber air tawar kalau itu dilakukan tambang. Belum siap, insya Allah saya dalam kapasitas saya kita akan bicara ini. Bagi saya, untuk apa kita dapat uang 1 miliar?
mematikan kehidupan masyarakat. Satu orang pun tidak boleh. Apalagi kalau satu kampung, satu desa, satu kecamatan. Karena di sana itu Pak, sumber airnya itu dari kars. Nanti kita bicara lagi Pak Camat ini, Pak Desa, dia bilang, Mas Ari kebetulan beliau itu adalah di KPK dulu spesialis lingkungan. Saya akan pelajari, karena bisa jadi ini kebijakan dari atas, tapi permintaan beliau itu. Karena sumber mata air di Bangun Kabel sekitarnya itu adalah dari sekitar Tanjung itu sumber. Kalau itu diolah, apalagi olah dari provinsi, dia ambil manfaatnya, kita dapat celakanya. Dan kepada semua kepala desa ini sampaikan, kalau ini mulai ini kaya dengan kars, bukan gamping. Harga kars itu mahal. Pada saya pelajari ini, kalau kars itu mahal, di Indonesia tidak banyak daerah yang punya kars, tidak banyak. Yang ada Sulawesi Selatan itu Marus dan Pangkep, Banda Kosmen, di Tuban, di Sulawesi ada di Kelabat dan di Muna. Muna ini sebagian besar adalah kars. Makanya Pak Camat Saksi Buhari saya tanya, dia bilang kambing, saya bilang kambing, tapi lama-lama dengan kars. Karena saya tahu, saya pelajari, kita sudah pernah baca. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan negeri kita ini dengan cara yang ramah. Dan menurut saya pertanian khususnya jagung itu adalah jenis pilihan yang ramah. Jagung ini akan menjadi lokomotifnya industri pangan yang lain. Kita akan kembangkan ayam petelur, ayam peternak. Kabupaten Muna hari ini ada 5 komoditi penyebab inflasi. Dan yang nomor 1 itu apa? Telur ayam. Telur ayam. Kita membeli setiap tahun antara 5 miliar sampai 30 miliar setahun. Telur ayam. Kedua, ayam pedaging. Yang kita makan, dulu orang Muna tidak makan yang potong, sekarang sudah makan. Dan itu hampir 30 miliar setiap tahun. Lalu pertanyaan kenapa bukan orang menentang? Ternyata sumbernya adalah pakan. Pakan itu adalah sumbernya jagung. Makanya kita menjawab. Insya Allah ini Pak Ajari, Pak Damden dan Sri Hadid. Mesin kami ini ternyata hanya membutuhkan tambahan sedikit untuk bisa menghasilkan pakan. Karena mesin ini bisa diatur oleh kita sampai keluarnya tepung atau keluar 0,00 sekian milimeter untuk bahan panen. Dari pabrik ini bisa keluar hanya kalau bentuk bulat penuh boleh DPR tertentu. Saya disuruh sampai desain di pabrik ini ternyata, makanya beliau bilang sama saya, Pak PT, Bapak hanya butuh 1 miliar sudah bisa menghasilkan pakan. Insya Allah tahun depan kita akan mulai. Kita harus simultan karena tidak boleh ada waste, tidak boleh sampah. Ini ada 5 di sini. Kita zero waste. Semua jangan kalau zero waste. Dan saya mengenal SWT merahmati kita semua. Pertemuan hari ini adalah langkah awal kita untuk kita menuju Muna sejahtera yang akan datang. Tidak ada kemajuan satu daerah, terutama di Muna ini. Tidak ada kemajuan di Muna ini kalau hanya satu orang, Bupati, Kapolres, Ajari, dan semuanya. Semua tidak bisa kita maju sendiri. Kita hanya maju kalau bersama-sama. Pak Desa, tolong dana desa itu khusus pangan direalisasikan. Kalau saya lihat harga sekarang, sudah tahu harga jagung sesuai dengan airnya, dan pabrik ini akan menentukan sejarah. Seandainya 2 tahun ini baru kita melebihi ke pabrik ini, kita bangun pabrik yang lain. Hanya 14 miliar ini Pak. Jangan bangun di daerah bukan dia, Bapak persiapan pembukaan Kota Rana. Harus kita bangun sana. Supaya kalau Kota Rana mekar, ada juga PRI dari jagung. Kita bangun jadi kalau nanti bisa menghasilkan jagung di atas 10.000 ton setahun. Kita bangun juga pabrik di sana. Itu apa? Persiapan Muna Timur. Kepada Muna Timur hari ini tidak banyak 14 miliar. Bisa itu, tapi bisa lagi. Insya Allah. Masalah kita sama-sama bersepakat. Saya kira dari saya di bulan Ramadan ini semua memperbaikan ini dilipat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerja kita Bapak Ibu semua dalam hari ini bisa menjadi ibadah untuk kita semua. Dan sebenarnya kita semua jangan berhenti berbuat baik. Pemerintah itu harus berbuat baik. Karena kenapa? Saya katakan kalau saya berbuat baik tidak usah diikuti. Karena itu wajib. Apalagi saya sebagai bupati, saya salah, orang kasar bilang saya salah di lokasinya.
kalau saya benar tahu tadi, ya, karena itu wajib bagi saya benar. Kewajiban saya adalah melayani masyarakat. Tidak perlu hormat sama saya, perbaiki saja yang tidak hormat. Teman-teman apa yang berkali-kali saya katakan, begitu tugas Bapak Ibu semua sudah sesuai tupoksinya, itulah penghormatan untuk saya. Karena biarkan saya banyak-banyak berkosong tetap kau salah itu tidak kemarin. Biar saya makan murah saya teman, kalau tetap kau salah tidak boleh didengar. Pemimpin yang baik itu harus bisa membimbing bawahannya untuk hal-hal yang baik. Tidak untuk hal-hal yang buruk, apalagi salah, apalagi kita harus sampai berhadapan sama kepala penegak hukum. Hubungan baik saya dengan Pak Kapolres, Pak Kajari, pada bukan supaya kalau saya salah bila tidak. Tolong, kalau saya salah diingatkan. Apakah saya salah diingatkan karena kami manusia biasa. Pada akhirnya kita ini semua akan kembali ke Allah SWT untuk berserah diri kepadanya. Karena itulah kewajiban kita manusia. Apa yang saya muliakan? Ini sudah terlalu banyak ini. Tapi ini adalah saya ini suka berperan. Karena ini saya katakan tadi tidak semua juga orang suka ini Pak. Tidak semua juga orang suka. Biarlah. Saya katakan silakan. Saya tanggung jawab. Apa yang muliakan? Akhirnya dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Launching operasi perdana pabrik pasca panen jagung terintegrasi milik pemerintah Kabupaten Muna pada hari ini Selasa 26 Maret 2024 bertepatan dengan 17 Ramadan 10 hari ya, tahun 1445 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Kuatkan usaha. Dan yang ketiga lalu tawak. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mohon maaf segala kekurangannya. Bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami undang dengan hormat pelaksana tugas Bupati Muna untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Sio moli wunto ini nahu mendeka kesano nobody radaki magule orang kowine hey 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 ha ha kakawasan mina no limpu kasih no for sampu some salonon pumpu dari hanomon sairi damai katangka agama sobaku osumul